Ditampilkan pada suatu malam, seorang pria sedang berada di tengah sungai dan sedang mendayung untuk mencapai daratan. Tujuannya ternyata adalah suatu hutan, dan setibanya di sana terdengarlah raungan. Diketahui bahwa yang meraung adalah suatu makhluk yang ternyata sedang menjalani proses persalinan. Pada akhirnya, anak makhluk itu pun lahir, lalu ibu dan anak itu diminta masuk ke dalam koper, namun serangan bertubi-tubi dari sekelompok orang membuat si pria kewalahan, sampai akhirnya ia tumbang dan hanya bisa melihat bayi dari makhluk yang baru saja lahir diambil. Setelah sadar, si pria pun mencoba menghampiri makhluk yang melahirkan tadi dan terungkap bahwa makhluk itu melahirkan bayi kembar, dan sayangnya nyawa si ibu tak terselamatkan sementara si pria terkapar lemas akibat kelelahan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, salah mengambil keputusan masih bisa menjadi pelajaran, tapi tidak pernah berani memilih bisa menjadi penyesalan seumur hidup. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul The Secrets of Dumbledore, sebuah film yang rilis pada tahun 2022, disutradarai oleh David Yates, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, kalau begitu, mari jangan kelamaan, mari kopinya disiapkan, dan mari cerita kita lanjutkan. Film dibuka dengan menampilkan sebuah restoran di mana Albus Dumbledore bertemu dengan Gellert Grindelwald, sebuah pertemuan yang terasa tenang tapi penuh tekanan. Grindelwald kemudian melihat leontin perjanjian darah yang dahulu mereka buat, dan benda itu kini berada di tangan Dumbledore. Langsung saja, Dumbledore meminta Grindelwald agar menghancurkan perjanjian itu karena kini semua telah berbeda. Dia sadar bahwa visi dan misi mereka sudah tak lagi sejalan, bahkan telah berdiri di sisi yang berlawanan. Dumbledore juga mengungkapkan penyesalannya mengikat janji tersebut karena waktu itu ia masih muda dan belum benar-benar memahami akibatnya. Namun dengan tegas Grindelwald menolak menghancurkan perjanjian itu. Ia tidak ingin Dumbledore memiliki kebebasan untuk menghentikan ambisinya. Grindelwald berniat merebut kendali dunia dari tangan manusia biasa atau no-mage yang selama ini dianggap lemah. Baginya, kaum penyihir adalah kaum yang seharusnya berkuasa. Beberapa waktu kemudian, di tempat lain, Credence menyerahkan bayi makhluk magis yang disebut Qilin kepada Grindelwald. Grindelwald menjelaskan bahwa kelahiran seekor Qilin adalah pertanda penting dalam dunia sihir karena makhluk itu berkaitan dengan pemilihan pemimpin tertinggi kaum penyihir. Setelah Credence pergi, Grindelwald dengan kejam menghabisi bayi Qilin tersebut, lalu melihat kelasan masa depan yang semakin memperkuat ambisinya. Sementara itu di desa Hogsmeade dekat Hogwarts, tokoh utama kita Newt dan saudaranya Theseus memasuki warung Hogshead milik adik Albus Dumbledore yaitu Aberforth. Newt dan Theseus kemudian meminta izin untuk naik ke lantai atas agar bisa menemui Dumbledore. Lalu saat pertemuan, Dumbledore meminta bantuan Scamander bersaudara untuk menghentikan Grindelwald. Dumbledore juga menjelaskan alasannya tidak bisa berhadapan langsung dengan Grindelwald, yaitu janji darah. Jangankan duel, baru berniat saja untuk menyerang Grindelwald, ini akibatnya. Albus! Dumbledore tahu bahwa Grindelwald kini telah mendapatkan bayi Qilin dan keadaan itu membuat ancamannya menjadi jauh lebih berbahaya. Setelah mendengar penjelasan itu, Theseus pun mengerti dan bersedia membantu Dumbledore dalam misi besar tersebut. Sementara itu, ada Queenie di dalam kastil, yang mana diperintahkan Grindelwald untuk mempersiapkan Credence agar segera menyerang Dumbledore. Grindelwald membuat Credence percaya bahwa Dumbledore telah menelantarkannya sejak lahir. Setelah itu Queenie pergi, lalu terlihat tulisan pada kaca.
Kita pindah ke jagoan lain, sang pembuat roti Jacob Kowalski. Terlihat kegalauan masih melandanya dan tiba-tiba Queenie, sang pujaan hati, datang mengunjungi dan ternyata itu hanyalah ilusi. Beberapa saat kemudian, di seberang jalan, Jacob melihat keributan ketika seorang wanita tampak diusik oleh beberapa pria, yang mana membuat Jacob bertindak. That's enough. You sure? Ternyata si wanita bukanlah orang biasa, melainkan seorang penyihir bernama Eulalia Hicks, atau biasa dipanggil Lely. Wanita itu segera menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan, tapi Jacob tak mau lagi berurusan dengan sihir menyihir, apalagi dia sudah menemui seorang psikiater untuk melupakan. Namun Lely tetap bersikeras membutuhkan bantuan Jacob karena Jacob bukanlah no match biasa, melainkan seorang yang sangat istimewa karena berani berkorban demi melindungi orang yang dicintai. Selain itu, Jacob adalah satu-satunya no match yang dapat membantu mereka untuk menghentikan Grindelwald. Pernyataan itu membuat Jacob kembali teringat saat-saat terakhir sebelum Queenie pergi, sehingga I gotta lock up. pindah ke dalam gerbong sebuah kereta di mana Newt berbincang dengan Theseus tentang pemilihan ketua Federasi Dunia Sihir yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Theseus menjelaskan ada dua kandidat resmi, yaitu Liu Tao dan Vicentia Santos. Jadi salah satu dari mereka akan menggantikan Anton Vogel pemimpin saat ini. Tiba-tiba Jacob dan Lely muncul. Kini semua orang sudah berkumpul termasuk Bunty dan Yusuf. Newt menjelaskan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang terpilih bergabung dalam kelompok yang akan menghentikan Grindelwald. Kemudian Newt menyampaikan bahwa ini adalah permintaan Dumbledore. Karena kini Grindelwald mampu melihat kepingan masa depan, rencana terbaik yang bisa mereka jalankan adalah tidak memiliki rencana yang jelas sama sekali. Dengan itu, setiap langkah mereka akan sulit dibaca. Newt lalu membagikan benda-benda khusus dari Dumbledore. Kepada Jacob, Newt memberikan tongkat sihir, lalu kepada Theseus sebuah dasi. Lely dan Yusuf masing-masing tidak diberikan apa-apa karena mereka sudah memiliki benda yang dibutuhkan. Jadi terakhir, kepada Bunty, Newt memberikan secari kertas berisi catatan yang segera terbakar setelah dibaca. Sesampainya di stasiun Berlin, kelompok itu segera berpencar sesuai tugas yang tentu saja acak. Bunty pergi membawa koper Newt, sementara di jalanan kota, Newt mengajak Theseus, Jacob, dan Lely menuju sebuah pintu rahasia yang membawa mereka ke Kementerian Sihir Jerman, tempat Anton berada. Mereka datang ke sana untuk menghadiri acara penetapan calon kandidat ketua federasi yang baru. Di depan gedung, terlihat banyak sekali pendukung masing-masing kandidat yang melakukan aksi menyuarakan dukungan mereka. Setelah masuk ke dalam gedung, Newt segera menemui Anton. Newt menyampaikan pesan dari Dumbledore bahwa Vogel harus melakukan hal benar, bukan hal mudah. Anton hanya terdiam setelah mendengar pesan itu, seolah ia memahami beratnya keputusan yang harus diambil. Kemudian tibalah saat pengumuman. Anton memperkenalkan dua kandidat utama, namun Theseus mulai merasa ada yang tidak beres ketika melihat anak buah Grindelwald berada di tempat itu. Merasa curiga, Theseus pun mengikuti salah satu dari mereka untuk mencari tahu apa yang sedang direncanakan. Di depan semua orang, keadaan berubah mengejutkan ketika Anton justru membebaskan Grindelwald dari segala tuduhan kejahatan. Keputusan itu membuat suasana semakin tegang. Ditambah lagi, Theseus ditangkap oleh petugas Kementerian Sihir Jerman. Tentu saja Newt ingin bertindak, tetapi situasi saat itu terlalu berbahaya untuk dilawan secara langsung. Lely pun menenangkan Newt dan menyuruhnya menahan diri, karena mereka tidak akan mampu menang jika memaksakan perlawanan saat itu. One step. Theseus. Di luar gedung, terlihat banyak orang merasa kecewa karena keputusan Anton meruntuhkan harapan mereka. Sementara itu, di tempat lain, seorang petugas datang melaporkan kepada Dumbledore tentang keputusan Anton saat hendak berpamitan kepada Aberforth. Ia melihat sebuah pesan di kaca. Di dalam kantor Kementerian Sihir Jerman, Newt dan yang lain sedang mengutarakan keluhan tentang ditangkapnya Theseus. Pada saat yang sama, Jacob melihat orang-orang yang menangkap Theseus. Mereka pun segera mengejar, namun Theseus.
Setelah keluar dari gedung kementerian, Newt melihat sarung tangan yang merupakan tanda dari Dumbledore. Setelah mengikuti, akhirnya mereka bertemu Dumbledore. Sang profesor itu memberitahu tentang keberadaan Theseus yang ditahan di penjara rahasia bernama Ergstag. Dumbledore lalu memberikan beberapa berkas kepada Newt agar bisa masuk ke tempat itu. Selain itu, Dumbledore juga menyuruh Lily dan Jacob menghadiri makan malam para kandidat karena di sana akan terjadi sesuatu. Di tempat lain, Bunty masuk ke sebuah toko reparasi tas. Dia meminta sang pemilik toko menduplikasi koper Newt sebanyak setengah lusin. Tugas yang sederhana, tapi sebenarnya bagian penting dari strategi Dumbledore. Lalu kita berpindah ke Yusuf yang mendatangi markas Grindelwald. Di hadapan Grindelwald, Yusuf berkata jujur bahwa ia memang dikirim oleh Dumbledore untuk memata-matai. Grindelwald kemudian meminta Queenie untuk membaca pikiran Yusuf demi memastikan Yusuf memang berkata jujur, tapi ada dendam besar yang tersimpan atas kematian saudarinya, yaitu Lita, yang tewas akibat api Grindelwald. Tanpa pikir panjang, Grindelwald pun menggunakan tongkat sihirnya lalu menghapus ingatan Yusuf tentang Lita, kemudian mengajak Yusuf bergabung dalam kelompoknya. Kita pindah ke jalanan kota Berlin. Dumbledore menyadari bahwa dirinya sedang diikuti oleh Credence. Sang profesor lalu membawa Credence masuk ke dalam ruang sihir sehingga pertarungan mereka tak terlihat oleh orang biasa. Dengan bekal keyakinan bahwa diri telah dibuang sejak kecil, Credence pun mulai melancarkan serangan. Dumbledore mampu mengimbangi lalu mengatakan bahwa Credence telah dibohongi dan dimanfaatkan oleh Grindelwald. Setelah itu, burung Phoenix datang mendekati Credence, seolah menegaskan bahwa ia memang memiliki hubungan darah dengan keluarga Dumbledore. Dumbledore lalu menjelaskan bahwa benar ada ikatan persaudaraan antara Credence dan keluarga Dumbledore. Ia juga meminta maaf jika Credence merasa telah ditelantarkan selama hidupnya. Setelah itu, Dumbledore pun beranjak pergi. Momen itu menjadi titik penting bagi Credence karena ia mulai melihat bahwa Grindelwald tidak pernah memberinya kebenaran yang utuh. Di tempat lain, Newt masuk ke dalam penjara rahasia Ergstag untuk mencari Theseus. Di hadapan petugas, Newt memperlihatkan berkas-berkas dari Dumbledore sebagai izin untuk menemui Theseus. Petugas itu kemudian menyita tongkat sihir serta beberapa makhluk magis Newt sebelum mengizinkannya masuk. Di Kementerian Sihir Jerman, Grindelwald datang menghadiri pertemuan besar. Melalui pantulan kaca mobilnya, ia melihat masa depan dan ternyata di sana ada Jacob yang mengacungkan tongkat sihir ke arahnya. Lalu ditampilkan jalanan yang penuh sesak. Banyak pendukung Grindelwald memberikan sorakan meriah. Meski dilarang, Grindelwald tetap keluar dari mobil dengan penuh percaya diri dan tak lama kemudian diketahui bahwa Anton Vogel membiarkan Grindelwald mencalonkan diri sebagai kandidat ketiga ketua federasi. Kembali ke tokoh utama kita yang telah berada di dalam penjara Ergstag. Newt memasuki lorong sempit yang penuh ancaman, lalu di sana ia dihadang oleh makhluk kecil menyerupai kalajengking yang bergerak agresif. Newt segera menyadari bahwa makhluk-makhluk itu bereaksi terhadap gerakan tubuh. Oleh karena itu, ia mulai bergerak dengan pose yang aneh agar makhluk itu menirukan gerakannya. Kita pindah ke Kementerian Sihir Jerman. Jacob melihat Queenie berjalan di belakang Grindelwald, tapi Queenie tampak tidak menghiraukan kehadirannya. Queenie. Di Ergstag, Newt akhirnya bertemu sang kakak dan segera mencoba melepaskannya, namun Our survival. melihat ancaman itu, segera Newt memanggil makhluk-makhluk magisnya, lalu mengajak Theseus untuk ikut berjalan menyamping dengan sangat hati-hati. Balik lagi ke Jacob, bolak-balik mulu bang. Ya, karena ini kejadiannya pada waktu yang sama dan nantinya saling berhubungan. Kita lanjut, Jacob yang sedih dan mulai mabuk karena hatinya hancur melihat Queenie bersama Grindelwald. Lalu dalam kondisi itu, Jacob pun berjalan mendekati Grindelwald dan menodongkan tongkat sihirnya. Lily segera membantu Jacob untuk membuat pengalihan. Lalu sebelum para petugas menangkapnya, ia membawa Jacob kabur melalui portal dari buku sihir miliknya.
Di Arkstag, makhluk magis peliharaan Newt berhasil mengambil tongkat dan dasi yang sebelumnya disita. Bersama dengan itu, kondisi pun semakin pelik ketika Newt dan Theseus dikejar oleh Manticore raksasa. Untungnya, makhluk peliharaan Newt datang tepat waktu, membawa tongkat dan dasi yang ternyata merupakan Porky untuk membawa mereka keluar dari penjara. Newt dan Theseus berpindah ke tepi danau dekat Hogwarts. Di dalam Hogshead, Newt dan Theseus akhirnya bertemu kembali dengan Lily dan Jacob yang sudah lebih dulu tiba di sana. Dumbledore berterima kasih kepada mereka berempat karena telah menjalankan bagian mereka dalam rencana itu dengan baik. Lily kemudian memberitahu bahwa Grindelwald kini mencalonkan diri sebagai pemimpin dunia sihir. Namun, Dumbledore sudah memprediksi hal itu sebelumnya, seolah setiap gerakan musuhnya memang telah ia perhitungkan. Dumbledore lalu menggerakkan tongkatnya dan memperlihatkan gambaran sebuah kuil kuno di Bhutan. Ia menjelaskan bahwa banyak sihir kuat dan tradisi besar dunia penyihir berasal dari tempat tersebut. Di sanalah pemilihan pemimpin dunia sihir akan dilaksanakan. Setelah itu, Dumbledore mengajak yang lain untuk menginap di kedai milik Aberforth. Sesampainya di kedai, ternyata Bunty sudah berada di sana dan sedang merawat bayi Quilin yang masih hidup. Saat mereka sedang makan, Jacob bertanya mengapa ada Quilin di tempat itu. Newt kemudian menjelaskan bahwa pada malam penyerangan itu, induk Quilin melahirkan bayi kembar, salah satunya ditangkap oleh anak buah Grindelwald, sedangkan yang satu lagi diselamatkan Newt. Sebagai informasi, Quilin adalah makhluk magis yang sangat langka dan sangat dihormati oleh para penyihir di seluruh dunia. Makhluk ini dianggap suci karena mampu melihat ke dalam hati manusia dan mengetahui siapa yang benar-benar tulus atau tidak. Itulah alasan mengapa Quilin digunakan dalam pemilihan pemimpin dunia sihir. Jika seekor Quilin bersujud di hadapan salah satu kandidat, maka orang itulah yang dianggap layak untuk terpilih sebagai pemimpin. Di tempat itu, Newt kemudian melihat pesan di kaca yang mengatakan seseorang ingin pulang. Tanpa sengaja, Newt mendengar percakapan Dumbledore dan Aberforth. Dumbledore ingin Aberforth mengajak putranya pulang, karena anak itu adalah satu-satunya darah daging Aberforth. Dumbledore lalu memberikan bulu Phoenix kepada Aberforth sebagai bukti tentang identitas anak tersebut. Setelah Aberforth pergi, Newt bertanya kepada Dumbledore mengenai pesan yang muncul di cermin. Dumbledore menjelaskan bahwa pesan itu dikirim Credence. Selama ini Credence ternyata berkomunikasi dengan Aberforth, ayah kandungnya, melalui cermin tersebut. Dahulu Aberforth pernah jatuh cinta kepada seorang wanita dari Godric's Hollow. Namun pada akhirnya wanita itu diusir dari desa tersebut. Tanpa diketahui banyak orang, wanita itu ternyata sedang mengandung anak Aberforth dan kemudian melahirkannya. Dumbledore menyesal karena dulu ia tidak menjadi kakak yang baik bagi Aberforth, serta gagal menjaga keutuhan keluarganya sendiri. Ia juga tahu bahwa kemunculan Phoenix di dekat Credence adalah pertanda bahwa Credence sedang sekarat. Ia ingin menyelamatkan Credence sebelum semuanya benar-benar terlambat. Di sini Dumbledore melihat lukisan saudarinya, Ariana. Dahulu Ariana juga merupakan seorang obscurial dan nasibnya berakhir tragis karena kekuatan gelap di dalam dirinya tidak mampu diselamatkan Dumbledore. Mengakui bahwa ia pernah gagal menyelamatkan adiknya sendiri, saat masih muda ia terlalu keras kepala dan lebih memilih mengejar impian besar bersama Grindelwald. Pagi harinya, Grindelwald berdiri di hadapan para pendukung dan menyampaikan pidato yang penuh hasutan. Di hadapan para penyihir yang percaya pada kemurnian darah dan kekuasaan dunia sihir, ia berjanji akan mengubah masa depan mereka. Penyihir tidak perlu lagi bersembunyi dari manusia. Lalu, beberapa waktu kemudian, di dalam sebuah ruangan, Grindelwald melakukan ritual gelap. Dengan ritual tersebut, ia membangkitkan Quilin yang telah mati. Dalam ritual itu, Grindelwald melihat bayangan masa depan tentang seekor Quilin lain yang masih hidup dan berada di tangan pihak Dumbledore. Mengetahui hal ini, kemarahannya langsung meledak. Ini berarti Credence telah gagal menjalankan tugasnya, yaitu menghabisi Albus Dumbledore. Pada akhirnya, Credence diberikan kesempatan terakhir berupa perintah, yaitu merebut Quilin dari kelompok Dumbledore.
Di tempat lain, Newt memasukkan bayi Kilin ke dalam koper. Newt dan yang lain kemudian masuk ke sebuah ruangan khusus di Hogwarts, tempat beberapa koper telah disiapkan. Di antara koper-koper itu hanya satu yang benar-benar berisi Kilin, sementara koper lainnya hanyalah pengalih perhatian. Dumbledore menyuruh masing-masing dari mereka mengambil satu koper tanpa tahu mana yang berisi Kilin. Setelah itu, mereka mulai bergerak membawa koper masing-masing dan masuk ke portal, khusus Jacob ditemani oleh Profesor. Di kuil kuno Butan, Anton Vogel menyampaikan pidato tentang cara pemilihan pemimpin dunia sihir yang akan menggantikannya. Anton kemudian membawa seekor Kilin ke hadapan para kandidat dan seluruh penyihir yang hadir. Makhluk itu akan menentukan siapa yang paling layak memimpin dunia sihir. Sementara itu di desa di bawah kuil, Dumbledore dan Jacob berjalan di antara para pendukung masing-masing kandidat. Dumbledore menenangkan Jacob, mengatakan bahwa koper yang dibawanya kosong, lalu mereka pun berpencar. Begitu pula anggota kelompok yang lain. Theseus dan Lily tiba-tiba dihadang oleh pasukan musuh, pertarungan pun pecah. Sayangnya, kalah jumlah membuat Theseus dan Lily semakin terdesak. Akhirnya mereka berdua terpaksa menyerahkan koper kepada para anak buah Grindelwald. Di tempat lain, Jacob juga dikejar, tapi berhasil menghindar dengan meninggalkan kopernya. Dan saat koper-koper tersebut dibuka oleh para anak buah Grindelwald, di sisi lain, Credence terlihat semakin lemah dan kondisinya jelas tidak baik-baik saja. Sementara itu, Queenie diam-diam menemui Jacob di tengah kekacauan tersebut. Queenie menyuruh Jacob segera pergi karena tempat itu terlalu berbahaya baginya. Tentu saja Jacob menolak karena satu-satunya alasan ia berada di sana adalah untuk menyelamatkan Queenie. Sangat disayangkan, di tengah kemesraan itu, beralih ke jagoan kita Newt yang berjalan membawa koper, hendak melewati jembatan goib menuju kuil. Namun koper di tangannya mendadak direbut oleh asisten Anton. Di sisi lain, Lily dan Theseus tampak sedang menunggu seseorang yang akan datang. Sangat mengejutkan, Yusuf muncul, tapi tidak sendiri, melainkan dengan para anak buah Grindelwald dan... Ternyata Yusuf tidak benar-benar terpengaruh oleh propaganda Grindelwald. Meski ingatan tentang Lita telah dihapus, nuraninya masih mampu membedakan mana yang benar dan salah. Di dalam kuil, pemilihan pemimpin dunia sihir pun akhirnya dimulai. Newt berlari mengejar asisten Anton, tapi saat berhasil mencapainya, koper itu justru hancur. Di atas panggung utama terlihat Kilin yang telah dibangkitkan dengan sihir gelap menunduk di hadapan Grindelwald, yang mana membuat Grindelwald secara otomatis terpilih menjadi pemimpin federasi sihir. Para pendukungnya bersorak penuh kemenangan tanpa menyadari bahwa semua hanya manipulasi. Grindelwald kemudian meminta Jacob naik ke atas aula di hadapan semua orang. Ia berniat menjadikan Jacob sebagai contoh bagi No-Maj yang berani mencintai penyihir dan dianggap mencemari kemurnian darah mereka. Grindelwald langsung menyerang Jacob dengan sihir. Serangan itu menjadi pertunjukan kekuasaan, sekaligus peringatan bagi siapapun yang menentang pandangannya. Dengan penuh kebencian, Grindelwald memperlihatkan bahwa ia tidak menganggap manusia biasa setara dengan penyihir, dan segera ia mendeklarasikan perang terhadap No-Maj. Melihat Jacob yang tersiksa, Vicentia Santos merasa iba sehingga segera membebaskannya dari kutukan Cruciatus yang dilemparkan Grindelwald. Di tengah acara yang semakin kacau, Credence maju dan memberitahu semua orang bahwa Kilin yang baru saja memilih Grindelwald adalah palsu. Ia mengungkapkan bahwa makhluk itu sebenarnya dibangkitkan dan dikendalikan dengan sihir gelap. Newt juga maju, menegaskan bahwa Grindelwald telah menipu semua orang serta menjelaskan momen saat malam kelahiran dua bayi Kilin kembar. Tiba-tiba datanglah seseorang yang membawa sebuah koper yang ternyata adalah Banti. No one can know. Ya, sejak awal ia menjalankan tugas rahasia. Ketika koper dibuka, Kilin yang masih hidup keluar dari dalamnya. Dan bersama dengan itu, Kilin yang sejak tadi digendong oleh Vogel mulai melemah dan akhirnya mati karena efek sihir gelapnya telah habis. This is the truth.
Kejadian ini membuat para dewan sepakat menyuruh Anton mengulang pemilihan agar keputusan yang sebenarnya dapat ditentukan. Awalnya Qilin yang dilepaskan Newt menunduk di hadapan Dumbledore, namun tidak mungkin Dumbledore menerima jabatan menjadi ketua federasi, sehingga menyarankan agar Qilin memilih orang lain yang lebih layak. Akhirnya Vicentia Santos lah yang dipilih oleh Qilin, sehingga secara otomatis wanita itu diangkat menjadi ketua federasi sekaligus pemimpin dunia sihir yang sah. Di belakang mereka, Grindelwald yang murka mencoba menyerang Credence karena pengkhianatan, dan pada momen ini terjadilah suatu keajaiban. Benturan sihir itu menghancurkan liontin perjanjian darah antara Dumbledore dan Grindelwald. Menyadari ikatan lama mereka telah putus, Dumbledore dan Grindelwald akhirnya dapat saling berhadapan tanpa lagi dicegah oleh kekuatan perjanjian tersebut. Setelah pertarungan mencapai titiknya, Dumbledore memilih menghentikan, sementara Grindelwald menyadari bahwa kekuasaannya telah runtuh di hadapan semua orang. Setelah Vicentia Santos terpilih sebagai pemimpin dunia sihir, para penyihir bergerak untuk menangkap Grindelwald, tetapi ia berhasil melarikan diri. Saat situasi kembali tenang, Aberforth menemui putranya Credence dengan penuh penyesalan. Aberforth meminta maaf kepada Credence atas semua yang terjadi, lalu Aberforth mengajak Credence pulang bersamanya. Adegan kemudian berpindah menampilkan beberapa hari kemudian di toko roti milik Jacob, Newt dan yang lain berkumpul untuk menghadiri pernikahan Jacob dan Queenie. Tina Goldstein juga datang ke acara itu, membuat Newt terlihat bahagia karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan sang pujaan hati. Di luar toko, Dumbledore duduk sendirian sambil memandangi kebahagiaan mereka dari kejauhan. Newt sempat menemuinya dan Dumbledore berterima kasih karena Newt telah menjalankan tugasnya dengan keberanian dan kesetiaan yang besar meski kemenangan berhasil diraih dan rencana Grindelwald untuk merebut kekuasaan telah digagalkan. Dumbledore sadar bahwa ancaman sebenarnya belum sepenuhnya berakhir. Grindelwald masih berhasil melarikan diri dan pertarungan besar di antara mereka suatu hari nanti pasti menunggu di masa depan. Pada akhirnya, Dumbledore memilih pergi seorang diri. Sementara di dalam toko, pernikahan Jacob dan Queenie tetap berlangsung dengan hangat dan tamat. Ending film ini sebenarnya disiapkan untuk membuka arah masa depan franchise, tapi kisahnya berhenti sebelum mencapai pertarungan besar yang paling ditunggu, yaitu duel sihir terakhir antara Dumbledore dan Grindelwald. Pada awalnya, film ini berfokus pada petualangan Newt Scamander sebagai Magizoologist, tetapi di film kedua dan film ketiga mulai menggeser fokus dari Newt untuk memberi ruang lebih besar pada kisah Dumbledore dan Grindelwald. Dumbledore tahu bahwa ia tidak bisa berduel langsung dengan Grindelwald karena perjanjian darah yang mencegah mereka untuk saling bertarung, sehingga hal terbaik yang bisa Dumbledore lakukan adalah memastikan penyihir hitam itu tidak semakin jauh melangkah dalam usahanya merebut kekuasaan. Namun tentu saja, itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Rencana utama Dumbledore adalah menggagalkan Grindelwald dengan cara apapun yang masih bisa ia lakukan, terutama dengan memastikan Qilin tidak jatuh sepenuhnya ke tangan Grindelwald. Masalahnya, rencana itu menjadi jauh lebih sulit karena para pengikut Grindelwald sudah lebih dulu menangkap salah satu dari dua Qilin yang lahir. Meski begitu, Dumbledore masih memiliki keunggulan karena Grindelwald tidak langsung mengetahui bahwa sebenarnya ada dua Qilin. Dumbledore kemudian menyusun siasat untuk membuat Grindelwald dan para pengikutnya percaya bahwa mereka berada di posisi yang lebih unggul. Melindungi Qilin kedua menjadi bagian paling penting dari rencana itu, sehingga ia membuat beberapa koper yang sama seperti milik Newt untuk membingungkan musuh. Dumbledore tahu apa yang sedang direncanakan Grindelwald dan sang profesor ingin memastikan para penyihir melihat bagaimana Grindelwald telah mencurangi pemilihan. Bagian lain dari rencana Dumbledore seperti menghentikan percobaan pembunuhan terhadap Vicentia Santos dan mencoba membujuk Anton Vogel agar melakukan hal yang benar sebenarnya berada di bawah tujuan utama, melindungi Qilin sampai makhluk itu benar-benar dibutuhkan. Dumbledore tahu bahwa bagian lain dari rencana itu bisa saja berjalan tidak sesuai harapan. Qilin adalah bagian terakhir sekaligus bagian paling menentukan dari seluruh rencananya. Jika Grindelwald berhasil membunuh kedua Qilin sebelum upacara pemilihan, maka menghentikan pembunuhan Vicentia Santos dan meyakinkan Anton Vogel tidak akan ada artinya sama sekali.
Sebenarnya Anton tidak berkhianat, tapi hanya mengabaikan pesan Dumbledore tentang memilih hal yang benar, bukan hal yang mudah. Menteri sihir Jerman itu menjadi sosok lawan yang tidak terduga bagi kelompok Newt. Anton sendiri sebenarnya sudah akan meninggalkan jabatannya sebagai Supreme Head of the International Confederation of Wizards dengan mendorong Grindelwald untuk ikut dalam pemilihan. Anton Vogel sedang menyiapkan keuntungan bagi masa depannya sendiri. Dengan mencurangi pemilihan agar Quirrell memilih Grindelwald, Anton Vogel memastikan bahwa ia akan selalu memiliki sekutu kuat di dalam kekuasaan. Anton Vogel juga berpihak pada ideologi Grindelwald. Ia mendukung penyihir hitam itu dan menginginkan para penyihir mengambil tempat mereka di dunia tanpa harus terus terpisah dari dunia Knowledge. Dengan Grindelwald sebagai pemimpin, Vogel masih bisa mempertahankan pengaruhnya. Vogel juga tahu betapa kuatnya Grindelwald serta betapa marah dan kecewanya para pengikut Grindelwald jika sosok itu tidak diberi tempat sebagai kandidat dalam pemilihan. Pada akhirnya, Vogel adalah sosok yang korup dan memiliki ketertarikan pada jalan gelap. Ia sama sekali tidak malu bekerja sama dengan Grindelwald demi mencapai tujuan. Vogel jelas tidak pernah benar-benar tertarik untuk melakukan hal yang benar, apalagi jika ia bisa memanipulasi sistem demi keuntungan dirinya dan Grindelwald. Terlebih lagi, Vogel memang tidak sejalan dengan Dumbledore. Dumbledore dan Grindelwald membuat perjanjian darah bertahun-tahun sebelumnya sebelum mereka berubah menjadi musuh. Perjanjian itu membuat mereka tidak bisa saling berduel satu sama lain. Karena perjanjian darah inilah, Dumbledore akhirnya merekrut sebuah kelompok untuk menggagalkan rencana Grindelwald. Namun di akhir film, perjanjian itu akhirnya hancur setelah Grindelwald mengarahkan tongkatnya kepada Aurelius atau Credence. Dumbledore berusaha melindungi keponakannya itu dengan sebuah mantra. Ketika mantra Dumbledore dan mantra Grindelwald saling bertabrakan, perjanjian darah tersebut hancur. Hal itu terjadi karena sihir Dumbledore digunakan untuk melindungi atas dasar kasih sayang, sementara sihir Grindelwald berasal dari amarah dan kebencian. Hancurnya perjanjian darah ini menjadi peristiwa besar karena perjanjian tersebut adalah sihir yang sangat kuat. Ikatan mereka kini telah retak sepenuhnya, sama seperti perjanjian darah yang hancur di antara mereka. Hal ini membuka jalan bagi Dumbledore dan Grindelwald untuk suatu hari nanti kembali berduel secara langsung. Meski perjanjian darah itu sudah tidak ada, hubungan kuat di antara mereka tetap belum benar-benar hilang, sebab masa lalu dan perjanjian yang pernah mereka buat masih meninggalkan ikatan emosional yang sulit diputus begitu saja. Seperti Ariana Dumbledore, Aurelius juga terungkap sebagai seorang Obscurial, yaitu penyihir yang kekuatan sihirnya pernah ditekan sejak kecil. Sementara itu, Obscurus adalah kekuatan sihir gelap yang muncul ke permukaan akibat tekanan tersebut, dan keadaan Aurelius menjadi semakin buruk karena perlakuan kejam ibu angkatnya. Kekuatan ini tidak bisa dikendalikan dan bertindak seperti parasit bagi penyihir yang memilikinya. Bagi Aurelius, perubahan menjadi Obscurial membuat dirinya dikuasai oleh kegelapan besar yang bisa menyerang orang lain secara brutal. Saat kekuatan itu muncul, ia seolah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketika diprovokasi, sihir Aurelius akan meledak keluar. Karena itulah dibutuhkan sekelompok Auror untuk menghentikan Aurelius. Dalam beberapa hal, Obscurus bisa dianggap sebagai penyakit sihir yang perlahan menghancurkan pemiliknya dari dalam. Mereka yang memiliki Obscurus biasanya tidak berumur panjang, sehingga fakta bahwa Aurelius bisa hidup sampai dewasa menunjukkan betapa kuat dirinya sebagai seorang Obscurial. Di film ini, Aurelius sudah semakin dekat dengan kematiannya karena Obscurus terus menguras lebih banyak energi. Semakin lama ia menggunakan kekuatan itu, semakin besar pula tenaga hidupnya terkuras dan tubuhnya diracuni dari dalam. Akibatnya, Aurelius menjadi jauh lebih lemah secara fisik dibandingkan sebelumnya. Ending film ketiga ini menunjukkan bahwa Aurelius kini berada lebih dekat dengan kematian daripada sebelumnya. Pertemuannya kembali dengan Aberforth kemungkinan berarti bahwa sisa hari-hari terakhirnya akan ia habiskan di rumah yang sejak awal memang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Tina Goldstein tidak banyak muncul di dalam film ketiga karena ia dipromosikan menjadi kepala Auror di Magical Congress of the United States of America atau MACUSA. Tanggung jawab barunya sepertinya membuat Tina tidak bisa ikut terlibat langsung meskipun adiknya sedang hilang dan Grindelwald masih bebas berkeliaran. Namun meski film ini tidak menjelaskannya secara langsung, ada ketegangan yang terasa canggung antara Tina dan Newt saat mereka bertemu kembali di akhir film.
Bahkan ketika Newt ditanya tentang ketidakhadiran Tina, ia sempat terdiam dan terlihat ada kesedihan dalam dirinya. Dalam 2 film pertama, Newt dan Tina digambarkan memiliki ketertarikan romantis satu sama lain. Ada kemungkinan bahwa dalam rentang waktu antara film kedua dan film ketiga, Tina dan Newt sempat menjalin hubungan, tetapi kemudian berpisah sebelum film ketiga dimulai. Ekspresi Newt menunjukkan adanya rasa rindu yang belum selesai, seolah ada sesuatu yang lebih dalam terjadi di antara mereka. Film ini menutup beberapa alur cerita tetapi tetap membiarkan kisah besarnya terbuka. Grindelwald belum benar-benar dikalahkan, tetapi hancurnya perjanjian darah membuka jalan menuju duel dengan Dumbledore pada tahun 1945. Setelah kejadian itu, Grindelwald kemungkinan harus bersembunyi untuk sementara waktu dan tidak lagi bisa menggunakan Aurelius untuk menyerang keluarga Dumbledore. Di akhir film, Dumbledore mengakui bahwa ia tidak tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian adiknya, Ariana. Hal itu sebenarnya bisa menjadi celah bagi film keempat untuk mengungkap apakah Grindelwald mengetahui kebenaran tentang peristiwa tersebut. Film ketiga ini berfokus pada ketegangan yang semakin besar dan memperlihatkan betapa manipulatifnya Grindelwald saat berusaha meraih kekuasaan. Yang membuatnya semakin berbahaya adalah ia melakukannya secara terbuka di hadapan banyak orang. Ending film ketiga ini meninggalkan dunia sihir dalam keadaan kacau, struktur kekuasaan mereka terguncang dan mulai dipertanyakan. Kemenangan atas Grindelwald memang berhasil mencegah bencana besar itu, tetapi ancaman yang ia bawa belum benar-benar berakhir. Meskipun Grindelwald mengatakan bahwa ia bukan musuh mereka, film keempat kemungkinan bisa memperlihatkan dirinya menyatakan perang terbuka terhadap dunia sihir. Hal itu juga bisa terjadi bersamaan dengan ancaman Perang Dunia II yang mulai mendekat. Setelah film ini, Grindelwald kemungkinan akan semakin berusaha memperluas pengaruh dan kekuatannya. Apapun rencana berikutnya, film ketiga ini telah membawa Grindelwald ke tahap baru dalam misinya untuk menciptakan kekacauan. Sayangnya, kelanjutan semua itu tidak pernah terjadi karena ya begitulah, studio menaungi franchise ini membatalkan sequelnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Segitu saja teman-teman, silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!